Halo, ini dengan Bucek. Saat ini kita bersama dengan Karina Jo. Apa kabar Karina? Baik-baik kok. Ya, saya Ya. Karina ini ada di mana nih? Ada di mana posisinya saat ini? sekarang berada di Oxford di Inggris. Di Inggris ya, di Oxford ya. Kalau nggak salah di belakang kamu ini adalah library-nya Oxford ya. Benar Ya, ya, benar. Universitas Oxford. Aduh, keren banget, bagus ya bentuk bangunannya ya. Keren banget Ya, sih. Ya. Nah, Oxford ini kan penting menjadi apa? Menjadi viral karena di Oxford ini lah di mana ditemukannya vaksin daripada AstraZeneca. Betul? Yang akhirnya ya, menjadi vaksin AstraZeneca. Betul ya? ya. Vaksinnya sebelumnya developnya di universitas. Heeh. Nah, setelah itu universitas memberikan out license ke AstraZeneca. Oh gitu. Nah kita kalau boleh tahu, Karina ini dari mana asalnya? Dari mana? Saya asalnya saya asalnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Udah berapa lama di London nih? Kuliah di sana nih, di ini, di Oxford. Saya bekerja di Oxford sudah hampir 2 tahun. Oke. Jadi kamu 2 tahun. Jadi pas awal-awal pandemi, betul? Ya, Ya. beberapa bulan sebelum pandemi. Nah, ceritakan sedikit. Waktu pas pandemik di London kan waktu itu kita di Amerika dengarnya bahwa kalian tuh banyak banget yang kena gitu ya. Waktu itu lagi, iya, ceritakan gimana kondisinya waktu itu. Ya, waktu itu sudah diberlakukan waktu itu pas saat ya, bulan Februari atau bulan Maret sudah mulai lockdown. Oh. Jadi sudah banyak sudah yang boleh bekerja ya cuman yang esensial saja. Mm-mm. Supermarket pun harus ngantri gitu. Jadi cuma dibatasi beberapa orang yang boleh ke supermarket. Dan biasanya yang kantor-kantor semua sudah ditutup. Kalau bisa mereka bekerja dalam rumah Mm-mm. dari dan di universitas ya keadaannya ya, semua riset harus di stopin dulu untuk sementara. Jadi yang berjalan yang risetnya ya cuma tentang COVID ini saja. Mm. Kalau saya ya bekerja uh, uh, biasa saja maksudnya seperti biasa. Seperti biasa. Jadi karena kamu termasuk esensial ya Ya, untuk ini. Nah, Kobuje adalah orang yang sangat apa percaya dan sangat mendukung akan vaksin. Sehingga saya salah satu-satunya orang Indonesia yang volunteer untuk vaksin Pfizer menjadi itu apa untuk dicoba di tubuh saya gitu loh. Ya dari Agustus 2020 kita jadi Pfizer ini mulai Agustus 2020 saya tahu karena saya ikut terlibat di dalam situ menjadi volunteer. Nah, waktu kalian punya riset itu awal-awalnya di university kalian apa dicobain ke manusia tidak AstraZeneca? ya. Ada. Di akademia sendiri waktu awalnya kita berjalan sebelum berpartner dengan AstraZeneca, Ya. kita mulai uji klinis di lingkupan akademia. Oh, begitu. Ada berapa orang yang volunteer di sana waktu itu? Jadi uji klinis yang pertama ada ratusan, ada 100, uji klinis kedua hampir 1000-an, Oke. uji yang ketiga lebih dari 25 ribuan Oh, orang. oke. Jadi uji klinisnya yang ketiga di Oxford 25.000. Kalau kita di Pfizer di Amerika, setahu saya 44.000. Kalau setahu Ya. saya. Jadi uji klinis yang ketiga ini bukan hanya di UK, jadi ada di South Africa, Brazil, ya dan di UK. Ya. Dan AstraZeneca kan juga mengadakan uji klinis di US. Waktu itu hampir lebih dari 40 ribu orang. Iya, betul. Jadi eh, eh, ada beberapa teman saya juga ikut uji klinis AstraZeneca. Tapi dia lakukannya itu sekitar bulan Januari ya di LA. Ya, ada teman saya ikut uji. Tapi bukan vaksin tampaknya, tapi adalah antibody. Nanti kita Uh, cerita. Iya. jadi ada beberapa lah. Selain uji klinis vaksin, Hmm. mereka AstraZeneca juga ada uji klinis yang lainnya. Oh Ya, begitu. ada juga vaksin, cuman ya mulainya ya bulan
bulan tahun lalu sih 2020, sekitar akhir tahun. Ya. Itu ada uji klinis vaksinnya di US. Kita berterima kasih bahwa kalian telah menyumbang pada kemanusiaan dengan menciptakan vaksin yang telah membantu menolong jutaan kehidupan manusia, ya. Nah, yang kita pengen tahu nih, awal-awalnya waktu kalian mengadakan penelitian itu gimana sih? Kamu ambil sampel darah dari orang atau sampel dari paru-paru atau apa? Terus kalian kembang biakan, terus dicoba bagaimana? Apa yang kalian lakukan kira-kira? Oke. Kalau untuk bidang itu adalah bidang uji klinis. Mungkin saya bukan dari bidang itu, ya. Tapi ya, yang diambil sampel biasanya darah. Biasa ambil di darah ya. Nah, oke. Sebelumnya kita juga pengen tahu nih, kamu itu background-nya apa jurusan apa sebenarnya? Kedokteran atau mikrobiologi atau virologi atau apa? Kamu background-nya apa? What is your background? Ya. Ya, saya S1, S2 dan S3 bidangnya sama, bioteknologi. Bidangnya bioteknologi. Ya. Bisa itu sedikit, kan kita orang umum tidak mengerti. Saya sendiri tidak ngerti apa itu bioteknologi. Basically itu apa yang kalian lakukan, bioteknologi? Jadi bidang bioteknologi sangat luas. Ada yang bidangnya molekular biology adalah manipulasi genetika. Terus ada juga bidang fermentasi. Ada yang membuat protein, monoclonal antibody atau membuat biological product lah. Ya. Ada bidang kristalografi, ada yang membuat kristal protein untuk menebaklah strukturnya, untuk membuat strukturnya protein. Jadi banyak bidangnya. Oh, nah kok Karina sendiri apa bidangnya? Yang mana? Saya waktu PhD saya bidangnya imunologi. Imunologi, ya. Maksudnya kekebalan tubuh gitu ya? Ya. Mendesain vaksin lah, membuat vaksin dan uji preclinical trial di hewan, di mencit. Ya. PhD, tapi waktu itu kan waktu master dan PhD saya juga magang di perusahaan Australia, dan mereka bidangnya bagian bioprocessing, kayak manufacturing skala besar. Wow. Buat produksi therapeutical protein, monoclonal antibody, antiserum, antivenom, virus-like particle, ya vaksinnya. Jadi pada saat saya apply untuk bekerja di University of Oxford, mereka menjadi postdoc yang punya background dalam GMP, Good Manufacturing Practice, itu membuat biological product yang bisa dipakai untuk manusia. Jadi tertentunya. Saya sudah punya pengalamannya. Jadi waktu itu saya proyek yang di Oxford sebelum pandemi ini untuk membuat proses produksi, mengoptimisasi proses produksi dari vaksin rabies. Yang vaksin base-nya sama dengan vaksin COVID ini, yaitu viral vector. Oh begitu. Jadi saya tahu ini rabies itu kan penyakit anjing gila ya, yang itu dengan metodenya kan menjinakkan bakteri atau virus, terus kemudian disuntikan ke tubuh, begitu, betul? Ya, tapi ini kan bukan memakai virus rabiesnya, tapi memakai viral vector. Jadi sama vaksin terus adenovirus base. Jadi memakai adenovirus yang maksudnya yang banyak, yang ada sifatnya ini kalau di manusia namanya human adenovirus. Namanya apa? Human adenovirus. Adenovirus ya. Terus? Adenovirus. Tapi kalau di human kan udah banyak yang manusia yang kena. Itu jadi kayak common cold virus lah. Cold virus namanya adenovirus. Tapi yang kita pakai adalah adenovirus dari chimpanzee. Karena kita mau circumvent the pre-existing immune response. Jadi vaksin yang kita pakai adalah viral vector based adenovirus dari chimpanzee. Oh begitu. Ya, jadi virus ini bisa dimodifikasi. Jadi sistemnya plug and play. Jadi dengan sedikit modifikasi kita bisa gunakan untuk penyakit yang berbeda. Oh gitu.
Ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu kayak apa? Penyakit berbeda dari COVID-19 atau jadi apakah Delta itu termasuk hal itu? Varian Delta ini? Bukan varian itu kan Delta itu penyakit yang sama, tapi varian yang berbeda. Jadi adenovirus ini bisa digunakan untuk penyakit yang berbeda kayak seperti rabies, COVID, Lassa virus, Zika seperti itu. Jadi tinggal dirubah sedikit materi genetiknya untuk mentargetkan penyakit yang berbeda. Jadi sebagai platform teknologi lah. Oke. Can you describe what do you do? Jadi waktu di dalam penelitian AstraZeneca ini, kamu bagian apa? Apakah kamu bagian kembang biakan something atau what do you do? What specific thing you do gitu loh. Oke, jadi universitas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan satu teknologi platform ini untuk vaksin COVID. Tapi kan walaupun kita punya vaksin COVID ini, walaupun sangat efektif, tapi kalau tidak bisa diperbanyak kan juga percuma. Sama saja tidak punya vaksin. Benar. Karena yang harus memakai COVID vaksin ini adalah banyak-banyak orang. Ya. Ya, kita harus distribusi ke seluruh dunia. Jadi tugas saya adalah membuat proses produksi skala besar untuk mencukupi kebutuhan uji klinis dan kebutuhan pasokan dunia. Betul. Ya. Itu sangat menarik tuh. Kayak misalnya kan kalau kita di Amerika ini selalu ada vaksin flu setiap bulan September. Dan saya tahu tuh mereka perlukan jutaan telur-telur dikembangbiakan dalam telur. Kalau AstraZeneca ini apa medianya apa? Sel manusia, human embryonic kidney. Human embryonic kidney. Embryonic kidney. Apa itu? Ya, sel manusia yang berasal dari janin. Embrio ginjal. Oh, dari embrio ginjal. Jadi berapa banyak ginjal dibutuhkan untuk membuat begitu jutaan AstraZeneca? Banyak banget. Bukan embrio. Embrio ini dari sel culture, Pak. Jadi jadi yang asal muasalnya itu dari satu manusia dulu. Dulu selnya diambil, sejak itu selnya dikembangkan untuk membuat banyak sel lain. Jadi cuma satu asalnya. Oh. Dan mengembangkan sel ini di dalam lab. Oh, cukup satu orang. Jadi bukan. Ya, dulu udah berapa puluh tahun yang lalu. Oh, jadi sudah berapa puluh tahun yang lalu itu asalnya dari kidney, dari ginjal. Ya, human embryonic kidney. Itu kenapa? Apa hubungannya ginjal dengan ini? Why not blood? Why not yang lain? Kenapa harus ginjal? Karena banyak ginjal ini ternyata banyak bisa membuat protein dengan baik. Ya. Bisa buat virus, bisa buat protein, bisa buat ya. Supaya produk yang lainnya dan bisa dengan mudah dikembangkan dan kembangbiakan. Gitu ya. Jadi awal nenek moyang cuma ada satu sel, tapi dengan modifikasi sel yang bermacam-macam, jadi banyaklah jadi sel lainnya yang ada sekarang. Mulai dari satu tapi bisa dimodifikasi. Jadi sekarang banyak macam selnya dari satu itu. Oke. Nah, maksud saya itu kan untuk dikembangbiakan kan perlu media. Apakah perlu itu apa medianya itu apa? Itu larutan apa? Apakah air gula atau apakah air garam atau apakah perlu seperti sel telur telur putih punya ini embrio atau kuning telur? Ini medianya apa sebenarnya AstraZeneca? Kita menggunakan komersial media, jadi ada larutan media yang isinya adalah glukosa, asam amino, glutamin, isinya ya banyak nutrisinya. Oh gitu, begitu. Nah itu kita mengerti sekarang. Jadi rupanya media yang digunakan untuk pengembangbiakan itu kayak glukosa artinya air gula gitu kan. Terus ada dikasih asam amino supaya ada protein gitu ya. Dan itu campur larutan itu dan dikembangbiakan dalam situ. Begitu ya? Ya. Oh, gitu. Nah, kita di Amerika ini kan kita mengenal
kita kan taunya mengenai as you know, Pfizer dan Moderna yang menggunakan metode baru itu mRNA ya. Kalian punya itu bukan termasuk itu ya. Kalian itu apa sih? Terus terang saya tidak begitu mengerti AstraZeneca itu pakai metode apa. Apakah sama dengan di Amerika mRNA atau sama dengan di Cina yang di Tiongkok yang menggunakan bakteri yang dilemahkan. Kalian tuh mirip yang kemana? Dua-duanya sih kok. Jadi yang saya jelaskan dari awal, kita memakai viral vector base. Jadi kita memakai adenovirus. Jadi yang ada di US selain Moderna dan Pfizer, ada juga yang Johnson Johnson. Betul, Johnson Johnson ya. Jadi Johnson juga menggunakan viral vector base, ya, yaitu adenovirus. Tapi mereka memakai yang asalnya dari human. Tapi kita memakai adenovirus yang dari simpansi. Oh gitu. Ada virusnya dari simpansi. Apanya simpansi yang dipakai itu apa? Kepalanya? Virusnya. Hah? Khususnya? Virusnya. Oh, virus. Virus yang bisa menginfeksi simpansi. Kalau human adenovirus adalah virus yang bisa menginfeksi manusia dan menjadi ya, kayak common cold lah. Oh jadi itu diinfeksikan ke simpanse, terus darahnya simpanse diambil, baru dipisahkan, begitu? Enggak, jadi adenovirus itu asalnya dari simpanse. Jadi virus ini bisa menginfeksi simpanse. Jadi adenovirus inilah yang kita ambil sebagai kendaraan lah yang kita mau untuk menyampaikan pesan genetika yang kita mau, yaitu adalah spike protein dari COVID virus ini. Oh gitu. Nah, sebagai vehicle yang mengantarkan ke tubuh. Gitu ya. Jadi kan kalau mRNA kan dia memakai lipid yang membungkus lah mRNA ini ke dalam tubuh. Yang kita pakai adalah adenovirus. Oh, gitu ya. Jadi kalau bahasa kasarnya, kita kan orang awam ya, kita tidak mengerti pakai bahasa tinggi-tinggi, kita mengerti yang bahasa sederhana aja. Lipid itu katanya, itu kayak minyak pelumas di mobil itu loh, yang ada yellow itu, kuning itu adalah lipid yang dipakai untuk membungkus itu katanya. Makanya kita ada reaksi tubuh waktu kita disuntik, demam setelah 12 jam, apa gitu. Apakah AstraZeneca juga ada reaksi tubuh menolak hal itu, atau bagaimana? Ya, jadi karena kita konsep vaksin adalah untuk simulasi proses infeksi. Oh gitu. Infeksi dengan yang zat yang tidak berbahaya. Yeah. Jadi akan menstimulasi immune response. Jadi gejalanya sama dengan pas terkena ya infeksi yang sebenarnya. Jadi kayak ada demam, sakit kepala, mungkin pusing-pusing, dan mungkin kayak ada mungkin di sekitar tempat yang disuntik. Itu ada gejala yang normal ya untuk tapi tidak berbahaya. Oh gitu. Standar-standarnya lah. Ya. Nah ini satu hal yang menarik ya. Jadi ternyata Pfizer ini waktu saya jadikan kelinci percobaan, mereka bilang saya harus menunggu setengah jam sebelum divaksin. Saya heran kenapa. Ternyata tuh di frozen ya -70 atau gimana. Jadi dibiarkan setengah jam supaya mencair sebelum diinjeksi ke tubuh saya. Nah saya tuh heran, apakah AstraZeneca diperlukan temperatur tertentu supaya vaksinnya safe gitu untuk disimpan? Iya, vaksin AstraZeneca stabil di suhu 4 derajat. Oh, kenapa deh? Kenapa di 4 derajat? Kenapa bukan di 10 derajat? Kenapa bukan di di 2 derajat? Ini derajat apa nih? Celcius apa? 4 derajat Celcius. Ya, 4 derajat Celcius. Ya, kenapa pas 4 derajat? Jadi itu di atas itu ya. Kalau 0 kan temperaturnya es ya. Jadi bisa tidak terlalu dingin lah kalau di kulkas, bukan di bagian freezer, mungkin di bagian yang satunya gitu ya. Begitu ya. Ya, di tempat suhu kulkas lah ya, penyimpanan ya, kulkas yang biasa. Kenapa? Karena kita melakukan thermostability eksperimen. Ya. Jadi kita bisa melihat apakah
vaksin ini bisa efektif lama di suhu yang berapa. Oh, begitu. Sendiri ya. Jadi memang kalian memang ada lakukan penelitian mengenai temperatur itu juga. Iya, iya. Oh, gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya transportasi ke Indonesia AstraZeneca kan, ya kan? Terus kulkasnya mati, listrik mati nih. Gimana nih? Listrik mati. Aduh, temperaturnya naik jadi 15 derajat Celcius, 20. Aduh, kita taruh-taruh es gitu supaya dia turun lagi gitu. Rusak nggak vaksinnya kayak gitu? Jadi ya, ada kan yang 4 derajat untuk penyimpanan jangka lama. Jadi kalau mungkin temperatur naik sampai 15 derajat, ada jangka waktunya yang maksudnya vaksin itu harus digunakan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Oh, Tapi tetap efektif. tetap efektif ya, jadi tidak apa-apa. Jadi virus vaksinnya nggak mati atau nggak rusak di dalam tuh nggak? Tidak, karena emang suhu tubuh emang 37 derajat kan. Tapi jadi vaksin itu kalau mungkin suhunya sudah berubah, sudah naik, jadi vaksin itu harus digunakan secepatnya, mungkin pada hari itu juga. Jadi vaksin itu akan dibiarkan pada temperatur tertentu sebelum diinjekting ke tubuh kan harusnya. Kalau tidak nanti rasanya dingin kayak RS. Kalau 4 derajat Celcius kan dimasukin ke tubuh. Ya, sebenarnya tidak perlu ditunggu sampai waktu, tidak perlu ditunggu sampai temperatur suhu sih, temperatur suhu ruang. Tidak usah. Bisa langsung disuntikan karena 4 derajat sudah mencair, maksudnya kan kalau vaksin Pfizer di minus 70 dia bentuknya beku. Betul. Oh. Ya, jadi nggak bisa disuntikan. Sedangkan yang kalau sudah 4 derajat ya bentuknya cair, jadi bisa disuntikan. Oh gitu. Nah ini kan beredar di Indonesia, di apa gitu ketakutan orang bahwa dengan disuntikan AstraZeneca terjadi penggumpalan darah. Dari penelitian kamu bagaimana, Dek? Saya bukan yang meneliti bagian uji klinis. Jadi bisa ditanyakan ke Profesor Andi Pelat yang pimpinan uji klinis. Saya cuma bisa mengulangi yang dikatakan dari Badan Kesehatan Regulator karena benefit outweigh risk, dan jumlah dari yang penderita pembekuan darah sangat jarang sekali. Jadi tetap disarankan untuk memakai vaksinnya karena kalau terpapar COVID, resiko pembekuan darahnya jauh lebih tinggi daripada ya vaksin COVID ini sendiri. Oh gitu. Oh iya benar. Kalau terkena COVID-19 banyak orang meninggal karena pembekuan darah ke paru-paru dan pembekuan darah ke jantung. Jadi ada kena serangan jantung, paru-paru, begitu ya. Kalau orang betul-betul kena COVID ya memang. Dan jauh lebih besar dan lebih banyak terjadi kasus. Of course, hampir semua yang meninggal karena itu, terjadi karena itu. Penggumpalan darah, betul ya? Ya, kebanyakan karena paru-parunya terganggu dari virus itu, jadi ya paru-parunya tidak bekerja. Gitu ya. Kalau virusnya masuk ke paru-paru, imun responsnya mau menghilangkan virus inilah, tapi bukannya menghilangkan virus ini, malah dia mengarahkan ke paru-parunya. Oke. Parunya yang diserang. Ya. Jadi bisa saya katakan begini, peranan dari Karina Jo di dalam vaksin AstraZeneca, yaitu di dalam waktu memproduksi secara massal. Apakah betul? Saya bisa bikin kayak kata-kata gitu. Tim kami bertanggung jawab untuk membuat proses produksi skala besar. Skala besar. Nice. Jadi waktu sudah buat skala besar, kalian percobakan pada manusia, begitu. Itu di mana? Di London dulu atau di mana? Di negara mana? Selain di UK. Ya, jadi proses yang vaksin yang dibuat di lab ini adalah proses produksinya. Setelah itu kita di skala yang besar, sekitar 50 liter sampai 200 liter non-GMP production di full laboratorium. Dan setelah kita dapat dokumennya, jadi kita punya parameter yang konkret, dan kita tahu nih prosesnya robust dan reproducible. Jadi kita dibantulah untuk
membuat dokumentasi CGMP production. Setelah itu kita melakukan teknologi transfer ke laboratorium CGMP yang lainnya. Jadi ada 25 CGMP lab di seluruh dunia di 15 negara. Oh, gitu. Produksi ya vaksin AstraZeneca. Jadi produksi yang besar-besaran dari AstraZeneca itu bukan dari London aja yang dikirim ke seluruh dunia, tapi ada 15 lab di berbagai negara. Begitu ya? Di 25 lab di 15 negara. 25 lab di 15 negara. Termasuk di Ya. Amerika juga ada? Ya, AstraZeneca lab sendiri. Oh, apakah di Indonesia juga ada? Tidak ada. Tidak ada. Belum ada. Yang mana yang terdekat dari Indonesia? Di Thailand. Oh, jadi Thailand ada. Thailand ada Ada. itunya AstraZeneca gitu. Oh, begitu. Nah, waktu mula awal-awalnya tampaknya itu ada kayak side effect, sempat dihentikan apa gitu. Kamu ada dengar nggak hal itu? Mereka mau dilihat dulu sebelum ini di apa review, ada sempat dengar hal tersebut atau enggak? Atau saya salah dengar ya? It's not right or what? Ya, mungkin tahun lalu ya. Kan waktu itu kita di uji klinis tidak ada kasus yang berat. Dan kasus yang berat ini ditemukan pada saat vaksin ini digunakan secara massal. Dan tetapi kayak ini kan sesuai dengan protokol uji klinis. Kalau ada gejala yang berat, jadi uji klinisnya harus di-pause lah. Ya. Diberhentikan sementara untuk diinvestigasi. Itu adalah protokol uji klinis yang benar. Ya. Oh, gitu. Menarik ya. Nah, yang menariknya ini begini. Waktu saya jadi volunteer untuk waktu uji klinis yang fase ketiga di Pfizer, Kobuce kan ada kolesterol, ada diabetes, ada darah tinggi. Uniknya itu bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan. Jadi kayak di Indonesia misalnya mau divaksin Pfizer, diukur dulu tekanan darah tinggi. Tapi di waktu saya di uji klinis tidak. Berarti itu bukan merupakan faktor yang ini. Apakah sama dengan saya langsung di ini. Saya tanya, kalian tidak mengukur saya punya tekanan darah? Enggak. Kalian enggak mau tahu saya punya gula darah? Enggak. Hah? Enggak usah ya? Enggak apa-apa. Semuanya bisa gitu. Kalau AstraZeneca sendiri gimana? Kalian punya? Ya, saya tidak terlalu tahu sih proses untuk uji klinisnya. Tapi ada lah yang beberapa grup yang dianggap kronik, tapi mungkin diabetes mungkin bukan salah satunya. Mungkin ada yang gagal ginjal, itu mungkin yang termasuk imunokomprimas adalah grup yang lain sendiri. Oh, yang kondisi apa yang menurut kamu yang sebagai peneliti yang kamu kan sebagai imunologi yang mengerti, kita kan orang awam tidak mengerti. Kondisi apa yang sebaiknya jangan disuntik dengan AstraZeneca? Kondisi kayak apa? Gagal ginjal atau apa lagi? Nah, gagal ginjal masuk grup lain, tapi masih boleh diuji kliniskan karena kita bisa mengumpulkan datanya. Sampai sekarang ya kita belum mengidentifikasi lah kondisi mana yang tidak boleh mungkin tidak boleh disuntikan vaksinnya. Tapi mungkin sekarang ada rekomendasi lah dari Badan Kesehatan kalau mungkin orang yang punya background trombositopenia mungkin akan diarahkan ke vaksin yang lain. Sedangkan vaksin Pfizer kan mungkin kalau orang yang punya alergi berat terhadap antibiotik mungkin akan diarahkan ke vaksin yang lain. Oh gitu. Kalau Pfizer orang yang alergi berat terhadap antibiotik itu disarankan untuk pakai vaksin yang lain, gitu ya? Iya. Ya. Nah, saya perhatikan ini ada yang menarik. Karena saya kan volunteer awal uji klinis ketiga Pfizer itu Agustus 2020. Kalau di AstraZeneca kapan deh? Mulai itu uji klinis ketiganya? Kita juga mulai uji klinis ketiga sekitar bulan Agustus. Agustus juga? Ya, tapi itu uji klinis yang di bagian di akademi ya, yang dibawahi oleh University of Oxford. Oh,
Kamu ikut juga dalam uji klinis itu, kamu divaksin juga atau tidak? Maksudnya kita tidak boleh tergabung dalam uji klinis karena kita adalah researcher yang bekerja untuk vaksin ini. Oh, Jadi, gitu. tidak ya tidak diperbolehkan. Menarik juga. Saya juga waktu di Pfizer itu, saya tanya suster-suster yang nyuntik saya waktu uji klinis itu Agustus. Ternyata susternya mereka itu tidak boleh diperbolehkan untuk ini. Dan ada kolom pertanyaan, apakah kamu adalah keluarga dari yang memproduksi Pfizer atau ini tidak boleh ikut uji klinis? Karena nanti katanya bias, hasilnya bias. Ya, betul ya. Jadi misalnya mungkin sakit tapi ditantanin, aku udah sakit kok, udah apa-apa kok, gitu. Padahal kan mungkin dia sakit ya, jadi tidak murni gitu loh, you know. Ya, jadi harus orang orang lain gitu. Oh, jadi kalian uji klinisnya berapa orang lagi? 22.000. Untuk yang ketiga? Sekitar 20.000 ke atas lah, 24.000 saya lupa angka pastinya. Oke, jadi sekarang setelah dikirim ke 25 lab di 15 negara, mereka produksi, terus mereka langsung dicobakan kepada orang-orang gitu ya. Apa di ini waktu itu AstraZeneca-nya? Waktu itu awal-awalnya yang tergabung di konsorsium kita baru ada 5 laboratorium. Oke. Dan batch pertama yang dihasilkan dari salah satu laboratoriumnya namanya Cobra dari Belanda kalau nggak salah. Oke. Mungkin bisa dikoreksi, saya lupa Cobra di mana. Dipakai untuk uji klinis yang fase ketiga ini. Oke. Itu tapi kamu lupa di negara mana? Bukan di Dubai, bukan? Cobra nggak di Eropa. Eropa ya. I see. Ya, karena saya dengar waktu itu sempat Sinovac dicobakan di Dubai dengan di Cina tentunya, ya. Nah, udah ada. Jadi waktu itu ada 5 lab yang pertama yang mengadakan uji klinis, yang ketiga itu ya. Jadi uji klinisnya dilakukan di 3 negara. Untuk yang ditangani oleh University of Oxford, uji klinisnya ada di 3 negara, yaitu Brazil, South Africa, dan United Kingdom. Okay. Jadi mereka punya separate uji klinis di US. Itu yang ditangani oleh AstraZeneca. Jadi kita punya 2 berbeda lah, uji klinis yang berbeda. Saya mengerti kenapa. Jadi pertama di Brasil itu dipercobakan karena setiap etnik itu berbeda cara penerimanya. Brasil mewakili daripada Amerika Selatan, which is Hispanic. Terus Afrika itu mewakili orang Afrika, dan of course UK tentu mewakili ras Eropa gitu loh. Betul ya? Ya, betul. Jadi memang di setiap ras itu efeknya berbeda-beda gitu lah. Sama vaksin, tapi rasnya berbeda, penerimanya juga berbeda. Begitu ya, Karina? Ya, kita mau pelajari apakah vaksin ini mempunyai reaksi yang sama di beda-beda ras. Tapi kan ya hasilnya sama lah. Ternyata sama ya, tidak terlalu berpengaruh ya. Ya. Waktu kita di Amerika di LA juga waktu itu saya dikasih tahu kebanyakan waktu itu yang vaksin yang ikut research itu orang putih gitu loh. Asia sangat kecil, dan of course black, orang hitam dengan Hispanic yang merupakan banyak juga minority yang cukup banyak penduduknya di Amerika juga kurang takut yang representatif yang mau diteskan ke orangnya kurang gitu. Jadi saya tanya kenapa harus ini perlu. Jadi kita ada mengisi kolom, ada 3 ras gitu loh. Ada ras Hispanic, ada ini hitam, dan others gitu. Jadi ini termasuk others gitu loh, yang lain daripada ini. Karena itu merupakan dominan ras. Mau dilihat apakah ada side effect pada kita gitu. Nah, dari ini kan vaksin ini kan develop. Semakin lama kalian semakin tahu apa gitu. Apakah kalau orang sudah dapat AstraZeneca 2 kali, apakah dari research yang terbaru, apakah perlu di booster lagi? Yang ketiga deh. Ya, jadi sampai sekarang kan kita terus memonitor pasien-pasien yang ada. Jadi setelah 2 booster ini kita kan mulai uji klinis dari tahun lalu sampai sekarang belum disarankan untuk
memakai booster yang ketiga. Tapi Oke, mungkin saran dari badan regulator bisa berubah. Jadi kita tunggu saja update dari mereka. betul. Itu develop ya. Apa maksudnya itu kan berdasarkan daripada penelitian. Jadi kalau di Pfizer ini kan mulai dari Agustus, sekarang sudah Agustus 1 tahun. Yang mendapat betul vaksinnya yang dicoba itu dari tahun 2020, sekarang Agustus 2021 udah 1 tahun. Masih ada antibodinya katanya. Kemarin saya telepon ke Pfizer. Saya mau minta booster dong karena saya punya vaksin yang sebenarnya saya terima itu bulan Februari. Jadi sekarang sudah 6 bulan. Saya pikir saya mau minta booster vaksin ketiga dari Pfizer. Mereka bilang dia tidak bisa kasihkan ke saya, yang dicobain ke yang Agustus. Dan katanya sih, saya bilang yang dapat booster itu ada berapa orang? Apakah semuanya? Ternyata tidak. Dicobain untuk 10.000 orang dulu, gitu loh. Saat ini yang terjadi. Saya diupdate sama Pfizer yang dapat booster yang sedang diadakan penelitian oleh Pfizer dilakukan pada 10.000 orang. Mungkin 5.000 orang placebo dan 5.000 orang yang booster dapatnya, gitu loh. So itu yang terjadi. Tapi dia welcome, dia bilang kalau kamu mau ambil sendiri, gua ke CVS, ke farmasi, ambil Pfizer dari luar untuk booster saya harus laporin ke mereka gitu, asal gitu. Nah, kalau di booster kalian sekarang saat ini juga sekitar berapa orang dibutuhkan untuk AstraZeneca? Kita belum ada uji klinis untuk booster karena sampai saat ini data yang kita ada adalah proteksinya cukup dengan 2 booster saja. Oh, cukup dua set vaksin aja. Dan Dan itu perusahaan-perusahaan sekarang pun memakai booster yang lama juga, tapi mereka menyiapkan booster untuk varian yang baru. oh oke, sebentar. Untuk jaga-jaga saja, tapi belum direkomendasikan memakai varian yang baru. Tapi Oke, untuk booster mungkinnya mereka lebih memilih untuk memakai booster untuk varian yang baru. oke, sebentar. Let me make it clear. Jadi orang divaksinkan 2 kali misalnya ya, ambil AstraZeneca aja ya. Yang 1, 2. Nah, booster ini apakah yang sama juga vaksinnya cuma diberikan pada ketiga kalinya, atau booster ini totally different dengan yang 1, kedua itu? Yang untuk yang 2 dosis pertama adalah vaksin yang sama. Sama. Terus yang ketiga, yang booster harusnya beda, lain. Ya tergantung perusahaannya, saya tidak mengerti dengan Pfizer. Tapi untuk AstraZeneca kita belum merekomendasikan booster. Tapi semua perusahaan termasuk Pfizer dan AstraZeneca sudah menyiapkan vaksin untuk varian yang baru untuk jaga-jaga saja. Tetapi mereka belum melakukan uji klinis. Jadi mereka belum menyarankan untuk memakai booster varian yang baru. Oke. Nah, perhatian selanjutnya, saat ini kan tentu yang menerima AstraZeneca paling banyak adalah UK, betul? Ya. Terus yang kedua, negara apa yang paling banyak menerima AstraZeneca saat ini? Saya tidak melihat statistiknya karena vaksin AstraZeneca sudah digunakan di 178. Bukan AstraZeneca di 178 negara. Ya. Oh, wow. 178 negara ya. Ya, dan digunakan lebih dari 1 miliar dosis. 1 miliar dosis. Ya. Oke. 1 miliar dosis itu oke. Nah, penduduk UK sendiri berapa banyak? Monthly. Is it how many million? 1 miliar sebenarnya nggak banyak kan? Cukup banyak apa enggak ya? Karena di Amerika Pfizer berapa ya? Sudah kita 230 juta apa 500 juta? Itu miliar ya, bukan miliar apa juta sih? Miliar. 1 miliar ya, 1.000 juta berarti ya. 1.000 juta dosis. Oke. Nah, saat ini apakah memang kalian lagi persiapkan vaksin yang baru atau enggak deh? Lagi kalian ada penelitian, lagi meneliti yang terbaru, lebih baru, yang lebih tahan, lebih kuat, bagaimana? Ya, AstraZeneca menyiapkan vaksin yang
varian yang baru. Jadi ya penelitiannya ada di AstraZeneca. Oh begitu. Sudah mulai dibagikan atau belum? Karena harus melalui uji klinis. Jadi ya belum bisa untuk dipakai untuk publik. Kamu ikut terlibat dalam penelitian itu? Jadi saya bukan bagian untuk uji klinis. Jadi ya mereka bukan. harus lolos uji klinis dulu baru bisa untuk membuat proses manufacturing. Tapi sebenarnya manufacturing prosesnya tidak akan jauh beda. Untuk tahun lalu sebenarnya spesial karena ada pandemi. Jadi manufacturingnya dibuat secara paralel dengan uji klinis. Karena kita membutuhkan vaksin untuk uji klinis. Betul. Harusnya bagaimana prosedurnya? Produksi dulu atau bagaimana? Jadi memang tahun lalu itu kan karena emergency, saking banyaknya orang yang kena COVID gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang di luar daripada supposed to be gitu loh. Ya, yang seharusnya begini, tapi karena emergency ya sudahlah kita pakai jalan pintas untuk tangani dulu. Nah, harusnya bagaimana prosesnya? How the process? Jadi hal yang normal biasanya untuk uji klinis yang pertama bisa dilakukan di GMP lab, tapi skalanya masih ratusan. Oke. Uji klinis yang kedua juga skalanya masih ribuan. Untuk setelah vaksin ini lulus uji klinis yang pertama dan kedua, baru mereka mungkin mulai membuat proses manufacture untuk uji klinis yang ketiga. Oke. Tapi skalanya masih skala berapa puluh ribu lah. Belum untuk skala untuk yang global, untuk komersial. Setelah mereka ini lulus uji klinis pertama, kedua, dan ketiga, mungkin waktunya cukup seperti 10 tahun, 10 atau sampai 20 tahun, baru mereka mulai memikirkan proses manufacturing untuk skala yang besar. Jadi untuk supply untuk komersial. Oh, jadi harus melalui 3 tahapan baru bikin yang skala itu massal gitu ya. Nah, kemarin yang ketiga dengan massalnya dibuat dalam waktu bersamaan karena emergency gitu. Ya, tapi kita mulainya proses produksinya dari sebelum memulai uji klinis yang pertama. Karena proses produksinya bertahap ya. Jadi harus ada persetujuan dari Badan Kesehatan. Jadi banyak eksperimen yang dilakukan supaya semuanya memenuhi standar. Terima kasih. Oke. Nah, ini pertanyaan paling menarik nih. Banyak beredar hoax mengenai AstraZeneca. Kamu bisa jelaskan nggak? Kira-kira hoax apa dan apa yang sebenarnya yang menurut kamu ini tidak betul nih? Ini hoaxnya, ini hoax nih. Harusnya begini. Ada yang bisa kamu ceritakan? Jadi saya tidak tahu, saya tidak mengikuti hoax-hoax yang ada tentang vaksin AstraZeneca. Saya cuma memberikan informasi yang benar. Ya. Nah, ada informasi yang tidak benar, Kak, yang menurut kamu harus diluruskan. Jadi Koko taunya ada hoax apa aja? Ada, oke. Yang pertama, yang orang Kristen paling takutin. Katanya kalau kita disuntik vaksin, nanti itunya mengalir, ya bisa suntik sini ya. Nanti terus dia mengalir ke sini, nanti akan muncul tanda 666. Orang Kristen itu paling takut karena 66 itu adalah tanda antikris atau muncul di sini. Itu betul enggak? Kamu dari proses kayak itu. Kamu enggak yang bikin vaksin. Bisa enggak? Is it possible happen like that? Is it possible happen like that or not? Ya, tidak mungkin ya. Kalau udah muncul seperti itu ya bakalan tidak akan diterima di Badan Kesehatan, langsung gagal. Gitu ya. Oke, jadi itu adalah hoax ya. Bahwa itu akan mengalir ke sini. Makanya kemarin itu viral dikasih ini terus ada tempel-tempel logam katanya punya magnet. Gua habis vaksin, badan gua ada magnetnya. Jadi karena dalam vaksin ini ada logam-logam sehingga bisa ada magnet. Nanti logam-logamnya keluar ke tangan nih ke 666. Itu yang paling takutin oleh orang Kristen. Ya. Kedua, apakah vaksinnya mengandung daging babi? Ya. Tidak. Jadi vaksin AstraZeneca adalah vaksin yang tidak menggunakan bahan dari hewan. Jadi animal free origin, serum free origin, dan antibiotic free origin. Oke.
Jadi itu adalah hoax yang kedua yang harus diklarifikasi. Karena itu hoax sangat besar yang banyak membuat orang Muslim tidak mau terima vaksin. Bukan juga orang Muslim, orang Israel pun sempat di kalangan Ortodoks beredar berita itu. Bahwa vaksinnya menggunakan soluble daripada babi. Ada bagian babi gitu. Jadi kan haram juga bagi orang Yahudi dan bagi orang Muslim. Gitu. Yang kedua itu salah ya, itu hoaxnya tidak betul. Tidak mengandung daging babi ya. Kamu tidak, tidak menggunakan apapun zat yang dari hewan. Itu adalah salah satu requirement dari CGMP manufacturing. Yang ketiga, kalangan Katolik. Saya dikirimin dari kalangan Katolik nih. Pak Buce katanya, tahu enggak vaksin itu menggunakan embrio manusia, baby yang diaborsi. Betul atau enggak? Jadi ya, yang digunakan selnya adalah human embryonic kidney, benar? Embryonic itu artinya apa? Artinya itu tolong jelaskan dulu apa itu embryonic. Apakah janin baby yang diaborsi itunya diambil atau katanya tadi kamu kidney manusia atau apa itu? Gimana? Please explain. Jadi sel kidney dari embrio. Oke, sel kidney dari itu sempat memang, tapi itu bukan produksi misalnya 100 baby yang diaborsi yang itunya diambil, tidak begitu ya? Jadi ini sel-sel standar yang digunakan di akademia lab dan di industri lab sudah berpuluh-puluh tahun lah digunakan. Oh. Kembangbiakan asalnya satu, tapi selnya dikembangbiakan untuk dipakai di akademia dan industri sudah lama. Jadi diambil terus, jadi satu sel dan makanya di dalam laboratorium. Oh, nah orang awam kan tidak mengerti, dengarnya begitu, wah itu melanggar kode etik. Jadi bayangannya itu kita itu mengencourage orang aborsi. Jadi nanti baby yang diaborsi itu nanti dicuri dia punya itu embrionya untuk dibuatkan vaksin. That's not happen like that, right? Jadi tidak menggunakan ya yang dari rumah sakit, tidak. Ini ada satu beberapa puluh tahun yang lalu dan terus dikembangkan di dalam laboratorium. Itu ya. Jadi ini harus clear ya. Jangan ini beredar banyak di kalangan Katolik nih ya mengenai aborsi itu gitu loh. Jadi ini sel standar yang digunakan banyak di perusahaan farmasi sudah lama, bukan vaksin ini saja yang digunakan. Jadi kenapa masalahnya baru sekarang? Ya masalahnya itu orang-orang yang mau membuat hoax, apapun dipakai, dicuplik sana, cuplik sini, dibuat, dibungkus menjadi suatu bikin takut orang. Jadi, wow, saya mendukung aborsi nih dengan menggunakan vaksin ini, saya mendukung aborsi apa gitu. Ternyata bukan begitu, ya kan? Kamu udah klarifikasi ya, karena kamu yang di lab. Jadi tidak mengandung babi, ya, tidak mengandung itu, gitu ya. Apa lagi ya yang paling banyak? Kayaknya itu 3 yang paling besar deh. Kalau di kalangan Kristen, angka 66 muncul itu. Apakah di masa depan kemungkinan katanya dengan vaksin itu kita bisa dilacak? Jadi misalnya saya disuntik AstraZeneca, ada chemical masuk dalam tubuh saya bisa dilacak dengan ini teknologi bahwa Buce ini kemana nih? Oh hari ini dia ke sini nih, dia kemain ke sana nih. Dibilang teknologi microchip katanya ya. Betul. Bisa betul. Ya. Bukan ya, maksudnya ya saya tahu isi vaksin AstraZeneca ya isinya virus dan buffer, nggak ada microchipnya. Ya. Yang mungkin kita buat itu label dari botolnya. Ya. Bisa scan botolnya, jadi bisa dilihat ini dibuat di mana, expiry-nya tanggal berapa, terus distribusi dari mana. Itu untuk mendeteksi vaksin ini dari mana, tapi di luarnya, di botolnya, bukan di vaksinnya. Nah itu harus klarifikasi. Jadi bukan di orangnya, bukan di bucenya dimasuk ini saya sudah divaksin, bukan di bucenya ada labelnya. Yang label itu di botolnya gitu loh. Dengan tujuan untuk bisa men-track ini dari mana, kapan. Jadi kalau ada apa-apa sama saya bisa di-track. Kira-kira ada kejadian di mana gitu, bisa di-track Iya, betul kan? Di-track back gitu ya. Ya. Baguslah. Jadi ini adalah hoax-hoax yang berkembang yang sangat besar yang terjadi.
tentu ada pos-pos kecil. Pertanyaan kos kelima. Saya dikirimin orang. Kobuce kan dapat vaksin Pfizer. 20 tahun lagi Kobuce akan kena Parkinson. Itu adalah side effect dari vaksin Pfizer. Vaksin AstraZeneca ada enggak? Kayak begitu. Ada side effect-nya, katanya 20 tahun akan jadi kena Parkinson gitu. Jadi mungkin ada kesalahpahaman. Saya tidak tahu sih vaksin Pfizer bukan Pfizer, AstraZeneca. AstraZeneca bagaimana? Kalau AstraZeneca. Jadi ada kesalahpahaman, mungkin mereka berpikir karena teknologi viral vectoring teknologi baru, bukan. Karena teknologi viral vectoring ini sudah dikembangkan dari tahun 2013. Jadi vaksin ini pun base-nya viral vector teknologi sudah digunakan untuk penyakit yang berbeda yang saya sebutkan dari dulu. Ada yang Lassa virus, ada yang Zika, ada vaksin rabies, ada vaksin MERS. Dan mereka sudah digunakan di uji klinis yang pertama dan kedua. Dan kita punya safety data profile-nya selama bertahun-tahun. Dan kita memutuskan memakai teknologi itu karena kita punya safety data profile yang cukup panjang. Dan kita yakin ini vaksinnya aman. Oke, jadi saya mau klarifikasi lagi. Bahwa metode daripada vaksin AstraZeneca ini sama dengan metode vaksin rabies, vaksin apa yang tadi penyakit apa lagi? Rabies, Zika, MERS. Oke, Zika itu yang anak baby lahir kepalanya kecil, itu yang banyak disebarkan oleh nyamuk di daerah Amerika Selatan ya, betul. Betul ya? Itu pakai yang kayak parasit kayak malaria kalau di Papua itu malaria, ini penyakit Zika ya. Terus yang ketiga apa? Penyakit apa? MERS. MERS itu apa? Middle Eastern Respiratory Syndrome. Oh, jadi itu kayak seperti COVID tapi dari Middle Eastern asalnya gitu. Ya, yang menyebabkan respiratory distress, tapi lebih khususnya ke arah Middle East. Iya. Nah, dan rabies ini kan memang vaksin rabies ini kan memang udah hampir cukup ratusan tahun. Sudah hampir berapa tahun ya? Kapan diketemukan rabies kira-kira tahun berapa? Untuk vaksin rabies yang pertama sudah lama, tapi untuk vaksin rabies yang memakai viral vector ini ya baru diuji cobakan dari tahun lalu juga. Tapi vaksin MERS kita sudah punya safety data profile yang banyak, yang bertahun-tahun. Oke. Jadi Jadi itu vaksin daripada MERS kita udah datanya ya bahwa itu aman ya, tidak ini ya. Tidak ya. Jadi karena di Indonesia saat ini kan menggunakan banyak AstraZeneca dan Sinovac ya. Jadi banyak juga orang takut, aduh gua nanti kena gimana nih, nanti gua tua atau apa gitu ya. Dan kalau saya percaya bahwa andaikan kalau the worst of the worst betul memang gua Parkinson. Udah 80% penduduk Amerika semua Parkinson, ya sudah kita sama-sama gini-gini aja. Biarin aja kalau misalnya betul. Tapi I don't believe that. Saya tidak percaya bahwa ada side effect seperti itu. Ya Karina ya. Nah, ada hal yang Karina mau tambahkan lagi sebelum kita punya interview? Ada yang kamu mau klarifikasi, yang mau kau tambahkan apa? Jadi dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain, vaksin AstraZeneca murah. Kenapa? Karena satu, manufacturing prosesnya yang efisien, jadi satu batch bisa menghasilkan banyak dosis sehingga harga pokok vaksin murah. Dan kedua, University of Oxford membuat keputusan untuk tidak mengambil profit selama pandemi. Tidak mengambil profit selama pandemi. Ya. Terus? Jadi yang harga vaksin AstraZeneca adalah ya harga pokok vaksin ditambah fill and finish, distribusi dan cold chain. Iya. Tidak ada untung yang dipakai di vaksin AstraZeneca. Ya. Nah, jadi dan juga saya dengar yang penemu daripada AstraZeneca siapa namanya itu wanita itu Profesor Dame Sarah Gilbert. Sarah Gilbert tidak mau mengambil paten untuk itu ya, tidak menggunakan hak paten untuk itu.
Ya, jadi keputusan untuk tidak mengambil paten adalah keputusan dari University of Oxford sebelum out licensing ke AstraZeneca. Gitu ya. Wow. Dan anyway, stoknya juga tinggi ya, $56.49 hari ini. Saya beli stoknya AstraZeneca dari awal karena saya percaya akan AstraZeneca, jadi saya beli stok. Nah, stoknya naik terus tuh, ya, lumayan juga gitu ya. Karena lebih mahal daripada Pfizer. Nah, itu AstraZeneca, walaupun tidak mengambil profit gitu loh. Dia punya stok ya. Terima kasih. Jadi ya, untungnya kita jual sebanyak apapun sebenarnya nggak ngefek, kita juga nggak dapat profitnya. Kita untuk semuanya untuk cuma kemanusiaan saja. Ya. Jadi sekali lagi, Kobuce mewakili diaspora Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Karina Jo yang ikut berperan di dalam menciptakan satu vaksin yang bisa membantu kita, yang menolong banyak jiwa. Terima kasih ya. Semoga kalian diberkati dan semoga sukses di dalam penelitian dengan vaksin terbaru. Kalau ada vaksin terbaru lagi dengan ini, tolong diinfokan, kita akan interview. Ya. Oke, bye-bye.